Oke, halo semuanya, selamat siang. Welcome to Exclusive Talk bersama saya, Coach Wendy dari Sportsai Consulting Indonesia. Nah, hari ini Exclusive Talk kita akan membahas mengenai myth and facts about fitness that we need to understand. Nah, hari ini yang akan menjadi pembicara adalah seorang performance fitness coach, yaitu orang yang juga certified group fitness instructor di bidangnya, terutama di Les Mills juga. Tapi nanti saya akan berikan dia waktu untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Habis ini kita akan segera live bersama performance fitness coach kita, yaitu juga satu performance fitness coach yang akan membantu di program kita, yaitu di Corporate Athlete. Jadi buat kalian yang memang mau join dan juga penasaran itu seperti apa, nanti setelahnya ini juga bisa untuk DM kita ya. Dan nanti selama session, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian juga sangat bisa sekali untuk tuliskan di komen pertanyaannya kalian. Oke, saya juga akan undang coach kita hari ini yaitu adalah Grace Octavia. Yes, halo. Halo, oke, Grace. Ini suaranya udah jelas ya? Clear ya? Jelas sih, kalau aku sih jelas. Oke. Nah, buat semuanya mungkin ada juga yang baru ketemu sama Grace atau malah sebenarnya sudah sangat kenal sama Grace ini. Dia cukup terkenal juga di bidang olahraga pastinya. Apalagi buat kalian di Surabaya pasti kenal banget. Jadi tapi biasanya kalau nggak kenal itu nggak sayang ya. Jadi daripada saya perkenalkan, mungkin boleh untuk Grace silakan perkenalkan dirinya sendiri. Soalnya tadi waktu di opening saya udah bilang, oh iya ini performance fitness coach kita, dan dia ada certified group fitness instructor di Les Mills dan lainnya. Tapi lainnya ini apa aja? Mungkin boleh ya, silakan. Oke, boleh. Oke, halo viewers. Sebelumnya nama saya aku Grace dulu. Kenalin dulu, nama saya Grace. Saya basically pekerjaannya adalah group fitness instructor. Jadi perlu digarisbawahi itu group fitness, jadi bukan personal training. Bedanya apa? Audiensnya beda. Jadi kalau misalnya personal training kita cuma one by one, tapi kalau misalnya group fitness saya kayak conduct berapa kapasitas kelas, nanti saya ngajar di depan. Saya biasanya ngajarnya macam-macam. Ada yang Les Mills, ada yang TRX, ada macam-macam. So first, kalau yang secara rutin saya jalanin itu Les Mills group. Itu ada body combat, ada mungkin beberapa ada yang kenal body combat, body pump itu ada RPM, ada CX Work. Kalau misalnya pernah ikut mungkin agak familiar sama namanya ya. Terus TRX juga ada, fitball juga saya ngajar, terus CX Works juga ya? CX Works juga ya? Ya. Jadi bedanya kalau misalnya body pump sama body pump, body combat sama CX Work itu cuman poinnya aja. Kalau misalnya body combat itu boxing, martial art biasanya. Bisa di Google sih, bisa di Google lebih lanjut aja kalau bingung nanti kalau di sini jelasnya jadi panjang ya. Jadi 2 jam nanti. Harusnya bingung. Oke, hari ini itu sebenarnya dengan adanya Grace di sini, kita ini pengen membongkar apa sih mitos-mitos olahraga yang kita sering dengar, tapi sebenarnya ternyata tuh nggak benar gitu loh. Ya mungkin kita malah ikutin, tapi itu ternyata nggak benar gitu loh. Nah, ada beberapa pertanyaan yang juga udah masuk, dan salah satunya yang pertama tuh orang biasa membandingkan olahraga itu untuk diet, ya kan? Untuk ya aku pengen kurus, aku pengen berotot dan lain segala macamnya. Nah, sering nggak sih Grace? Maksudnya ketika kamu juga bawain kelas atau mungkin ada teman yang akhirnya sharing dan tanya ke Grace gitu loh. Mereka banyak yang tanya gini, ternyata kita tuh kalau habis olahraga kita tuh nggak boleh makan. Kalau misalnya kita memang mau langsing atau kita mau turun berat badan lebih cepat. Nah ini ada hubungannya nggak sih antara kita nggak boleh makan habis olahraga sama sebenarnya, oh sebenarnya nggak apa-apa kalau habis olahraga ya makan aja dengan kita mau diet ini. Gitu. Ya, takutnya ada yang kelewat. Oke, boleh. Jadi nanti buat teman-teman juga yang mungkin ada pertanyaan boleh ya tuliskan di komen seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu sebenarnya tentang nggak boleh makan habis olahraga, benar nggak sih? Iya, benar nggak ya itu? Kalau nggak boleh makan setelah olahraga, sebenarnya kalau dibilang itu mitos atau fakta, ada nggak benernya juga, ada benernya juga. Jadi let's see garis besarnya aja. Satu, makan apa, terus jarak dari olahraga sama kita makan itu berapa lama. Kalau misalnya dibilang itu nggak bagus buat kesehatan, berarti itu mitos. Jadi yang paling benar itu dengan kita olahraga apapun itu sebenarnya kan merusak otot kan Ben ya. Jadi ototnya yang biasa-biasa aja kita rusak, kita bentuk, mau dikikis jadi makin tipis, atau mau digedein, atau mau dibikin lean dan sebagainya macam, itu sebenarnya kan kamu merusak otot kita.
untuk hal yang Iya. lebih baik, untuk hal supaya mereka lebih kuat. Nah itu mereka harusnya butuh nutrisi lebih banyak. Hmm. Cuman ada kalanya kita harus kasih jeda setelah dari kita olahraga intens ke makan, misalnya kayak gitu. Kenapa Oke. ya? Biar Mm-mm. nafasnya normal aja dikit. Jadi mungkin kalau Berarti kamu sampai makan, heart rate-nya turun gitu ya? jadi kalau misalnya habis habis lari panjang tuh kan ngos-ngosan, nah itu langsung makan juga nggak bagus juga. Kalau aku sih itu, kalau concernnya nanti kamu makin gendut loh, percuma kamu bakar kalori terus nggak kamu isi makan. Nah itu baru ya itu pemikiran yang salah sih menurutku. Jadi kamu Hmm. makan juga harus pilih-pilih makannya makan apa. Ya jadi balance nutriensnya juga yang ada yang bagus gimana. Ada karbohidrat, ada protein, sama ada gula. Kalau tiga-tiga ini dimakan berlebihan juga gak bagus, Wen. Tapi kalau kamu Ya. makannya itu dalam porsi yang sama, maksudnya dalam porsi yang cukup dengan porsinya masing-masing itu bagus. Apalagi habis olahraga, kamu habis olahraga itu blood sugarnya low. Apalagi kalau Oh, misalnya aku oke. ngajarnya kan banyak cardio intens ya. Jadi high Ya. intensity interval itu kan aku banyak ngajar HIIT training itu banyak. Itu bikin low blood sugar. Jadi banyak pingsan, banyak kadang itu Oh, ngap, oke. sesak nafas juga banyak gitu loh. Nah, itu malah mereka butuh gula. Karena low blood Hmm. sugar, gulanya itu mereka lagi ngedrop. Jadi memang butuh sugar intake. Nggak lebih, tapi sugar intake gitu loh ada. Jadi misalnya cukup teh manis atau makanya kenapa orang-orang itu kebanyakan minum protein shake setelah latihan beban. Nah, itu karena memang badannya ototnya butuh nutrisi sesegera mungkin kayak gitu. Bukan berarti Mm-mm. kita habis Jadi, olahraga terus makannya mm-mm. nasi padang. Nah, itu juga nggak benar gitu loh, Wen. Jadi ya Oh, mm-mm. porsinya beda-beda aja. Kalau gula penting, habis olahraga penting. Terus jangan makan gula loh, nanti kamu diabetes, tergantung porsinya seberapa. Gitu aja. Mm-mm. Berarti yang diperhatikan itu adalah jedahnya dulu setelah olahraga supaya heart rate-nya turun, terus baru kita kasih nutrisi yang dibutuhkan sama tubuh disesuaikan juga, nggak ngawur, misalnya tiba-tiba Tuh. makan nasi padang Kadang atau orang segala itu macam, pusing tuh, Wen. diperhatikan Aduh, Grace semuanya. masa ribet banget sih. Grace mau makan aja, mau makan harus ini, harus itu, harus ngitungin. Enggak ribet sebenarnya. Cuman kamu harus tahu aja misalnya teh manis, gulanya seberapa. Cukup manis doang kan, nggak perlu sampai manis sekali kan, enggak. Iya, Nah, iya, jadi iya, cukup betul. cukup buat netralisir blood sugar-nya aja, terus kayak karbo sama protein tuh buat energi kamu. Kalau kamu habis olahraga gila-gilaan, olahraga berat, terus kamu nggak makan karbo, nggak makan protein juga nggak bisa gitu loh. Mm-mm. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaan kita jawab di akhir ya. Nah, Mm-mm. nah ini kan sebenarnya tadi kalau misalnya dibilang, oke berarti harus tahu makanannya. Tapi ada juga Grace yang gini, oh kalau misalnya aku rajin olahraga, aku tuh bebas makan apa aja. Nah itu gimana itu? Banyak yang bilang, oh Nah, itu kamu berani makan, kayak kamu ada harus berani yang tanya olahraga itu, kayak gitu. ada yang Heeh. tanya itu dari Belto Londang tuh kalau makan Iya, banyak iya, iya. diimbangi olahraga banyak baik nggak? Nah ini sesuai nih Kalau sama pertanyaan kita, rajin olahraga bebas makan boleh nggak? Heeh. makan Gimana itu? Boleh nggak olahraga ketika kita banyak olahraga? diimbangi. Kalau makan Mm-mm. banyak diimbangi sama olahraga yang banyak ya berarti. Itu kita masuknya ke bahasan kalori. Kamu mau ngapain? Mau Kalori. olahraga fungsinya buat apa? Jadi olahraga dulu fungsinya buat apa ya, Wen? Ada orang olahraga Goalnya ya fungsinya berarti. biar kurus, biar nambah berat badan, atau cuman buat sekedar aku nggak apa-apa, Grace, aku mau sehat, jadi nggak ada masalah dengan badan, nggak ada masalah apa-apa. Jadi kurus atau menambah berat badan. Kita ngomong dua itu aja. Nah, Ya. kalau misalnya mau kurus, itu ada namanya kalori defisit. Jadi, kita harus pinter ngitung bagus, tapi kalau enggak kira-kira aja. Kira-kira satu hari ini kalori yang saya bakar di olahraga berapa? Yang dimasukin jangan lebih dari itu. Nah, kalau misalnya kita Oke. pengen menambah berat badan, tinggal dibalik, Wen. Jadi sebenarnya Oh diambil berarti simpel kalau, aja, mm-mm. diambil Oke simpel berarti aja. kalau Kalau kamu misalnya kurus ya berarti goalnya yang apa gitu ya? dibakar, goalnya apa. Jadi kalau misalnya tadi itu kayak ada yang tanya bener nggak makannya, itu berarti sama dengan dong. Kalau misalnya kamu olahraganya bakar misalnya 300 kalori, kamu makan 300 kalori ya sama aja nol. Kamu ya nggak apa-apa, Ya sama aja ya berarti ya. nggak apa-apa. Kalau Nggak dibilang turun boleh nggak enggak naik juga. apa-apa. Mm-mm. Berarti harus tahu kondisinya ya berarti ya. Betul, Oke. harus tahu Nah kondisinya dulu, jadi goalnya kayak apa.
Oke, kalau misalnya udah tahu kok goalnya, misalnya nih goalnya dia itu mau turun berat badan, saya gitu. Pengennya kurus, kurus dan hanya lihat fokusnya sama angka timbangan. Jadi kadang-kadang ketika olahraga, terus kok angka timbanganku ini nggak berkurang ya, itu stres-stres sendiri gitu loh. Padahal ada kemungkinan nggak sih, Grace? Maksudnya ada hal lain yang juga bisa membantu gitu loh. Olahraga itu sebenarnya bukan hanya untuk sekedar kurus dengan fokus melihat angka timbangan, atau sebaiknya gimana? Fokusnya di apa ya? Gimana ya baiknya? Kurus, berarti ini ngomongnya kurus ya? Ngomongnya kurus. Iya, Kalau iya. kurus, ngomong ke angka timbangan, eh, agak bener juga sih Wen, kalau misalnya 15 kilo sama Heeh. 30 kilo jelas lebih enteng yang 15 kilo. Gitu. Heeh, Tapi kalau heeh. misalnya saya dalam dunia perolahragaan, perfitnessan gitu ya, kalau kamu bilang kurus itu kayaknya kurang ada goalnya. Kurus itu seberapa? Kurus itu seberapa ya? Oke. Balik lagi Dengan ke goalnya ya sebenarnya ya. Iya, iya, iya. kurus itu Berarti balik seberapa? lagi ke goalnya kita sebenarnya. Apa ya? Kalau mau ngambil gampangnya itu dulu saya pernah waktu awal olahraga itu saya pernah dijelasin sama PT aku, kamu kalau bantal segede ini, itu kalau ditimbang paling cuma 1 kilo, Wen. Gede kan bantal ya. Oke. Ha-ha. Nah, tapi kalau gula 1 kilo itu paling cuma segini. Oke, jadi Ya, perbandingannya komposisinya sama ya. seperti itu. Oke. Nah, perbandingannya sama kayak itu. Jadi kalau misalnya kamu lemak segede ini itu cuma 1 kilo. Tapi butuh bajunya itu yang XXL, triple XL, tapi itu cuma 5 kilo. Oke. Tapi kalau Kalau misalnya otot, otot gimana itu otot? otot cuma 5 kilo, itu paling cuma segini. Bajumu bisa XS. Jadi kalau misalnya cuma mau ngomong ukuran badan, itu jangan ngomong dari aku nih 40 kilo, aku ini 50 kilo gitu loh. Aku berapa kilo ya? Nggak usah ngomong dari situ, udah nggak zaman kan. Kalau kamu lihat di mana banyak di orang perfitnessan di dalam gym gitu ya, berat badanmu berapa? Itu nggak ada. Jadi kita udah agak itu udah dibelakangin berat badannya berapa. Bahkan kamu kalau lihat instruktur badannya kecil-kecil gitu ya, Mm-mm. kecil-kecil ukuran XS apa segala macam, tapi beratnya 60 kilo ada. Banyak. Oke. Jadi Nah, jadi itu karena coba maksudnya jangan komposisi lemak jangan dan ototnya berbeda ya. betul, betul Wendy, betul sekali. Jadi selama pandemi ini kalau aku ambil contohnya ke aku sendiri aja ya, selama before pandemi itu berat badanku 55,6 ya. Oke. Terus 3 bulan pandemi aku nggak olahraga sama sekali, bener-bener ada di rumah. Olahraga online tuh paling 1 hari cuma 30 menit. Ya itu 1 hari 30 menitan segitu toh, itu aku cuman olahraga itu doang selama 3 bulan karena gymnya memang tutup, terus keluar juga gak usah lah, kalau di rumah males, saya di rumah aja. Itu Oke. setelah pandemi 3 bulan berat badanku itu jadi 55,8, cuman berapa, 0,2 kilo tok kurang 0,2 lebih. ya. Ha-ha. Nah, ya 0,2 sekian sekian sekian, tapi ukurannya celana legging yang XS sekarang udah gak muat. Jadi untuk masih Oh, ada karena stok yang celana legging ya yang oke. M, yang L itu masih ada. Gitu loh. Jadi baju-baju Padahal hanya yang beda 2 ons, tapi jadi ya, size tuh bisa berubah hanya karena komposisi lemaknya jauh lebih besar dibandingkan otot. Gitu loh. benar. Padahal kalau ototnya Benar. lebih berat pun Itu kalau aku sendiri loh size-nya ya, akan ada berubah atau malah lebih ada sih kecil. foto Oke. pribadi ada. Foto pribadi aku simpen itu ada. Jadi ketahuan elemennya itu ngumpulnya di bagian perut. Nah, setelah gym buka aku timbang di situ baru ada, oh iya. Ternyata memang muscle mass aku berkurang berapa persen. Muscle mass-nya berkurang, fat mass-nya nambah. Nah, jadi jangan mikir, oh iya Hmm. Grace cuma 55,6 sekarang 55,8, ah enggak, ah berarti enggak gendut, orang cuma berapa ons doang gitu loh, Wen. Enggak kayak Mm-mm. gitu. Oke, berarti sebenarnya kita juga harus lihat komposisi itu ya, bener-bener lemaknya sama ototnya. Jadi itu kenapa banyak juga yang bilang kalau kamu pengen langsing, kamu pengen kurus, harusnya kamu fokusnya bukan di weight loss, tapi di fat loss, bener ya? Berarti Betul. fokusnya di lemaknya yang dibuang. Nah, cuma ketika kita fokus di fat loss, sering banget, nah ini kan berhubungan sama olahraga ya. Ketika kita olahraga, kita keringetan, itu katanya, oh ya udah, kamu keringetan tuh bagus, justru kamu harus keringetan banyak karena supaya lemaknya terbuang. Nah, ini benar apa Ah, enggak nih? Jadi kayak olahraga, keringetan, berarti lemaknya itu terbuang. Lemak itu ya didefinisikan dengan si keringat itu sendiri gitu loh. banyak banyak. Is Itu that di gym true? aku juga sering dengar. Itu di gym juga. Mm-mm. Aku mau mencoba menjelaskan dengan bahasa saya sendiri ya, Wen. Soalnya kalau kadang Ya, dijelasin dengan bahasa hormon ini orang nggak mudeng, jadi percuma gitu loh, Wen. ya. Mm-mm.
Boleh Kalau disederhanakan supaya kita lebih hmm, mengerti. kalau keringetan itu badan kita mencoba membalance suhu. Jadi kalau Ya, suhunya oke. terlalu panas, ya kalau suhunya terlalu panas dia keringetan tuh. Nah, kadang Hmm. kalau suhu terlalu panas itu nggak mesti olahraga, makan, terus memang memang udaranya lagi Ya. panas, makan cabai juga keringetan. Itu karena badan kita suhunya naik, jadi dinetralisir, diademin dengan keringat. Nah, yang salah kaprah Oke. adalah ketika berolahraga kan itu nggak makan ya, Wen. Ketika Ya, betul. berolahraga keringetan, nah itu yang kebakar lemaknya tuh, Grace. Terus ada dua, ada orang yang lemak keringatnya sedikit, sama yang keringatnya banjir. Nah, Grace, Mm-mm. kamu keringetnya dikit nih. Aku termasuk orang yang keringetnya nggak banyak-banyak banget. Ah, Grace, kamu keringetnya Mm-mm. dikit, berarti bebannya kurang. Ah, itu keringetnya banyak, berarti Mm-mm. keren tuh. Kalorinya banyak, berarti bakarnya, lemaknya juga banyak. Nah, itu yang salah. Yang kadang itu kalau dengar aku cuma, oh, Mm-mm. bukan gitu loh. Jadi, ada dua. Cewek sama cowok, itu cowok lebih, keringetnya lebih banyak. Normally. Oke, Terus usia ternyata bisa juga. gitu ya. Mm-mm. Ya, Mm-mm. usia juga. Jadi kalau misalnya aku baca-baca, dulu aku pernah baca, usia juga semakin tua kamu nanti, itu kelenjar keringatnya juga semakin nggak aktif. Terus tiap orang Oh, juga oke. kelenjar keringat yang aktif itu beda-beda. For me, itu di sini lebih keringetan daripada di badan. Nah, for some Oh, people, ya, jadi rambut rambut ini aku bisa basah gitu loh. Jadi setiap aku olahraga ini pasti basah. Karena yang mungkin kelenjar keringat saya yang aktif itu ada di bagian bahu ke atas. Terus apalagi ya, Wen? Banyak lah macam-macamnya itu faktornya. Tapi berarti yang jelas yang keringetan itu apakah lemaknya jadi terbuang atau berarti berarti enggak ya bukan, sebenarnya ya? dia cuma ngademin badan kamu doang. Hmm, Jadi berarti jangan mitos ya kalau dikira itu ternyata bukan keringetan banyak, bukan lemak terbuang bukan itu berarti mitos ya. lemak, bukan. Wah. Nah, wah ini banyak sekali ya. Misalnya kalau buat yang baru join, ini tadi banyak bahas tentang mitos dan fakta tentang beberapa hal. Jadi nanti mungkin kalau kalian ada pertanyaan juga boleh langsung tuliskan di komennya kalian. Nah, tapi yang saya juga mau tanya itu ini, kebetulan tadi kan dia sempat sebut ya, ada juga yang namanya kardio dan segala macam. Karena kita tadi udah bahas soal olahraga, apalagi ketika orang fokusnya mau supaya dia lebih bugar, dia supaya lebih, maksudnya lebih, mungkin lebih langsing, bentuk tubuh dan segala macam. Sering ada omongan gini sih Grace, bahwa kalau olahraganya efektif, kamu mau cepat turun berat badan, sebenarnya yang efektif itu cuma kardio aja. Kalau yang lain kayak beban-beban nggak perlu, kamu cukup kardio aja. Nah, ini gimana? Bener apa enggak ini? Ini mitos atau fakta atau sebenarnya Betul. ada yang harus diluruskan lagi gitu loh. Jadi ketika olahraga yang efektif itu hanya dengan kardio sebenarnya gitu. Nah ini ada nih beberapa. Olahraga Udahlah nggak yang mau aku lari efektif aja. adalah kardio. Oh, Mm-mm. efektif untuk apa dulu, Wen? Efektifnya coba aku tanya Nah efektifnya oke. untuk apa dulu. Jadi kalau misalnya pernyataannya olahraga yang efektif adalah olahraga kardio. Efektif buat apa Mm-mm. dulu? Mm-mm. Jadi kalau misalnya mau Oke. menyimpulkan itu mitos atau fakta, saya mesti tahu efektifnya buat apa dulu, Wendy. Kalau misalnya kardio dari namanya aja udah kardiovaskular, berarti dia adalah Mm-mm. olahraga yang melatih otot jantung. Nah, kalau misalnya Mm-mm. otot Mm-mm. jantung berarti ngefeknya ke peredaran darah, terus ke apalagi ke cardiovascular disease, macam-macam gitu-gitu kan. Jadi dia Ya, mencegah ngefek ya mencegah penyakit kardiovaskular juga sih. betul. Ha. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya dia efektif, efektif, efektif. Tapi kalau efektif untuk bikin badan sehat, tok kardio tok kamu selamanya olahraga kardio tok juga nggak efektif. Jadi kalau mau ngomong Hmm. efektif itu ada tiga yang harus dikombin. Jadi kardio, Oke, ada tiga stretch, ya. Mm-mm. ya Kardio, kardio apalagi? sama stretch. Stretch itu masuk mobility, masuk flexibility. Jadi gimana pinggul, gimana sendinya bisa bergerak kanan kiri, terus sendinya pergerakannya normal, terus gimana caranya badan kamu itu fleksibel, posturnya bagus. Kalau kamu fleksibel, posturnya bagus. Kalau ototnya kuat, posturnya dia akan bagus. Otomatis kalau posturmu bagus, itu badanmu pasti bagus. Ya, jadi kalau misalnya kardio efektif untuk mengurangi berat badan, ya. Tapi kalau kardio efektif untuk olahraga keseluruhan selama selama masa kamu olahraga di tempat manapun itu enggak. Jadi kamu memang harus kombinasi. Terlalu banyak kardio juga enggak bagus, Wen. Kadang kamu tiap hari kardio,
satu jam atau 2 jam. Kadang kalau orang yang nggak ngerti mau ngapain lagi, dia cardio talk. Misalnya contoh aku Gitu. ngajar body combat lah ya, ambil contoh body combat talk. Hai Michael, kalau misalnya aku ngajar body combat talk. Terus yang Ya. selama aku 8 tahun nge-gym, aku body combat talk. Ya yang terjadi adalah otot muscle-nya nggak ada. Terus kamu akan Oke. stagnan. Jadi badan kamu itu ngerti, badan kita tuh pinter gitu loh. Badan kita tuh pinter tahu kapan dia harus ditambahin kapasitasnya. Ini udah cukup segini tok. Kamu overweight juga nggak bisa. Kamu nambahin beban. Oh ini harus dipompa sembilan tinggi, itu juga nggak bisa. Tapi kalau kurang dia juga stuck. Jadi udah nggak nambah kurus lagi. Kok nggak ngapa-ngapain ya Gris ya. Kok badan. Aku sempet tuh dulu kardio tok nggak turun-turun. Jadi mau kamu kardio sehari 4 jam juga nggak akan turun berat badan. Jadi itu namanya. Berarti badannya sudah adaptasi ya, jadi dia udah kayak kebal gitu ya. Itu yang terjadi ketika kita terlalu banyak kardio, badanmu tuh akan adaptasi, dia ngerti. Terus no muscle gain, jadi definisi otot tuh nggak ada. Otomatis kalau definisi otot nggak ada, muscle-nya kita nggak strong, jadi muscle-nya itu nggak kuat, ototmu itu nggak kuat. Ibarat kalau itu rumah pondasinya itu kan tulang, nah semen-semennya itu nggak kuat gitu loh, Wen. Jadi mau nggak mau kamu nggak boleh kardio toh ya, kamu harus nambahin semuanya pada porsinya masing-masing. Menurutku kalau ditanya olahraga yang efektif adalah kamu harus kombinasi semuanya itu. Oke, berarti harus ada yang namanya kardio, ada strength, juga ada stretch ya. Tadi ini aku ada catat sedikit sih, lumayan buat perkataan fisika. Harus ada istirahat, Wen. Oke, recovery-nya juga gitu ya berarti? Recovery-nya juga ada, bener. Jadi kadang recovery itu orang males lius lah gitu loh. Tapi nggak boleh, badan tuh harus off. Jadi biar ya ototnya bisa recover, makan yang bagus, nggak latihan sama sekali, seminggu sekali aja atau seminggu 2 kali gitu. Itu berarti kalau misalnya ada orang yang intens olahraga seminggu full, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi harusnya dia ada kayak 1 hari atau 2 hari itu dia rest gitu ya. Betul. Jadi supaya nggak terlalu apa mungkin orang-orang yang sampai kayak kram atau apa tuh gara-gara dia overtrain itu juga bisa berarti ya? Bisa jadi. Kadang sering kok orang yang justru aku kok nggak kurus-kurus ya Grace ya gitu. Aku kalau udah ditanya kayak gitu aku bingung, Wen. Karena nggak kurus-kurus itu bukan berarti salah olahraganya, bukan. Coba dilihat jam tidur kamu kayak apa. Iya. Ada yang tidurnya jam 3 subuh. Makannya juga ya mungkin ya. Nah, kadang tidur nonton Korea jam 3 baru tidur, nanti jam 6 kita udah ke gym. Ya kan? Iya, benar-benar. Apalagi yang maraton Korea Mas kayak gini-gini ya. Terus nanti kerja sampai malam, ntar ngapain lagi, nge-gym lagi atau ada kegiatan lainnya, pulang tidur drakor lagi, pulang itu juga masuk. Kenapa kamu nggak kurus-kurus? Karena istirahatnya nggak ada, jam tidur kamu nggak bagus, nutrisi kamu juga nggak bagus, terus strength sama stretch flexibility-nya juga harus ditinjau, cukup nggak? Makanya waktu ini kan nanti Grace juga ada di program kita yang di Corporate Athlete itu kan. Berarti makanya itu kenapa Grace bakal ngasih banyak menu itu yang combine ya. Jadi nggak cuma cardio aja, tapi ada strength-nya, ada juga stretch-nya yang memang bisa dipakai dilakukan di rumah juga ya. Nah, tapi ini Grace, biasanya tuh banyak orang yang mempertanyakan, ya ini cewek-cewek ya biasanya, itu selalu tanya gini, aku tuh cuma pengen ngecilin bagian tertentu olahraga itu, aku cuma pengen tanganku yang kecil, aku cuma pengen pahaku yang kecil, aku cuma pengen perutku yang kecil, aku cuma mau bagian tertentu aja. Nah ini gimana nih? Maksudnya apa benar? Maksudnya ketika kita olahraga itu memang ada olahraga khusus yang oke, aku hanya ngecilin bagian ini nih, bagian tertentu gitu loh. Itu gimana? Bener nggak sih bisa kayak gitu? Jadi olahraga hanya fokus misalnya mengecilkan lengan aja, atau fokusnya paha aja gitu. Harusnya ada, misalnya kayak contoh latihan bicep curl ya untuk bicep, latihan squat ya untuk lower body, glutes, bokong, paha belakang sampai ke betis. Nah itu kalau misalnya squat, ada olahraga tertentu seperti itu. Jadi semua menu olahraga itu pasti punya goalnya masing-masing. Abs ya, goalnya buat abs. Core itu orang kalau ngomong abs itu kan pasti mikirnya six pack tok ya.
depan. Iya, banyak kayak gitu. Perut atas, perut samping. Padahal kalau kamu ngomong core, ini perut samping bisa. Belakang ini lower back belakang itu juga masuk core gitu loh, Wen. Jadi kalau dibilang aku mau latihan sesuai dengan salah. Menu-menu latihannya bisa untuk per part of body, iya bisa. Cuman ada garis bawahnya. Kamu punya metabolisme. Cumannya apa nih? Semua orang punya metabolisme. Kalau itu metabolismenya nggak dipompa dulu, itu bahan bakarnya kompormu di dalam badan itu nggak distimulasi dulu dengan kardio yang cukup, dengan apa, ya nggak bisa jalan, Wen. Kalau jadi dulu sebelum aku nge-gym, sebelum aku rutin olahraga, aku di rumah ambil nonton TV, ambil angkat-angkat barbel. Ada nggak sih orang pasti ada. Jadi misalnya sambil nonton TV, kayaknya pernah sih. Sambil nonton TV aja ya, kita latihan tricep, lenganku Grace, aku mau ngecilin lengan belakang nih, ayo wes latihan tricep sambil nonton TV. Bisa. Kali repetisi dulu, tapi terus seberapa sering, kan? Dan balik lagi metabolismenya kamu seperti apa. Kalau misalnya kamu metabolismenya bagus, berarti kan kamu sudah sering olahraga, badan kamu sudah aware. Nah, itu efek. Tapi kalau misalnya kita sama sekali orang yang belum pernah olahraga, terus tiba-tiba kamu nggak jadi karena formnya salah juga bisa. Formnya nggak bener ya, positionnya nggak tepat gitu ya, posturnya nggak benar. Terus habis itu bebannya tidak sesuai. Ada orang yang badannya gede banget tapi bebannya kecil sekali, nggak nggak kerasa, nggak jadi, itu juga bisa. Jadi kalau dibilang aku pengen ngecilin bikin bokong ya, yang paling hate sekarang kan bikin bump yang seksi kayak Kim Kardashian. Yeah. Kamu latihan banyakin di daerah situ bisa, tapi makanannya juga harus dijaga. Berarti sebenarnya tetap harus seimbang ya makanannya, terus olahraga lain, maksudnya posisi olahraga yang lain juga tetap harus dikembangkan supaya tadi ya metabolismenya itu juga lebih baik lagi dong. Betul. Benar. Nah, tapi biasanya itu kan kalau kenapa perempuan tuh pengen menghasilkan bagian tertentu ya kan? Karena kan pasti pengen kelihatan lebih baik. Masalahnya mungkin nggak cuma perempuan ya, tapi ada banyak juga orang yang punya bayangan bahwa aku tuh sebenarnya lagi nggak musim nih untuk punya kayak tubuh tuh terlalu berotot, aku pengennya yang lean aja gitu loh. Nah, untuk para wanita nih, tapi saya agak garis bawahi karena banyak perempuan yang mengatakan bahwa tapi aku tuh nggak mau olahraga, aku takut aku jadi berotot gitu loh. Aku takut nanti tiba-tiba bener-bener kelihatannya wah keker banget, jadi perempuan kok keker sekali kayak gitu loh. Nah, ini gimana guys? Emang benar? Pernah di fase itu. Pernah di fase? Iya, saya juga. Nah, itu gimana nih biar bisa menjawab ini semua? Rata-rata cewek terutama itu pasti mikirnya kayak gitu. Dulu kalau lihat pertama kali, kan pasti ada tuh satu momen ketika kamu pertama kali masuk ke dalam gym. Hai, ada Koko Tony. Jadi kamu pertama kali masuk ke dalam gym, kamu tuh langsung melihat, itu takut aku nggak mau latihan kayak gitu, tuh bebannya 100, 150, 80 kilo. Atau ada banyak juga, aku nggak mau latihan sepeda, RPM, aku ngajar RPM. Aku nggak mau latihan RPM, Grace. Kenapa? Nanti betis aku besar, nanti paha aku gede. Banyak. Yang harus digarisbawahi adalah kita nggak mau punya otot kayak cowok. Ya. Kalau untuk perempuan ini ya. Ya, untuk perempuan. Kalau cowok kan pasti mau ototnya gede kan. Jadi mereka itu tujuan mereka nge-gym, itu tujuan mereka minum suplemen, itu tujuan mereka makan protein yang banyak, ya memang tujuannya untuk memperbesar otot. Terus kalau untuk cewek mereka pasti nggak mau. Mereka menghindari olahraga tertentu supaya badannya nggak seperti itu, seperti cowok. Wen, boleh aku pause sebentar nggak, Wen? Oke, sebentar. Apa? Nah, bisa lagi kita nunggu Grace. Boleh kalian untuk yang punya pertanyaan seputar olahraga tentang mitos-mitos yang dari tadi kita bahas juga, itu silakan tuliskan di komen. Karena tadi kita sudah sempat banyak bahas di awal, kalau ternyata kenapa sih habis olahraga itu nggak boleh makan, atau ternyata boleh. Dan terus kenapa sih ketika kita lagi olahraga itu, sebenarnya apa hubungannya bebas makan dengan rajin olahraga, seperti itu. Dan kemudian tentang juga angka timbangan itu efeknya benar-benar berhasil nggak sih kalau kita mau kuruskan berat badan atau menaikkan berat badan. Karena ternyata yang dilihat nggak cuma itu, tapi juga kita lihat fat dan juga
ini ya apa ototnya berapa. Karena tadi Grace sudah sempat jelasin, oh ternyata ketika 1 kilo lemak dengan 1 kilo otot itu bisa ukurannya ternyata berbeda sekali gitu loh, walaupun berat badannya sama. Jadi tadi benar-benar banyak hal yang sudah diinfokan sama Grace, dan kita masih bahas mengenai olahraga itu ternyata bisa menghasilkan bagian tertentu, tapi kita butuh untuk punya makanan yang seimbang, olahraga yang benar juga yang lain untuk meningkatkan metabolisme kita. Dan tadi terakhir kita bahas soal kalau soal cewek berotot tuh gimana? Ini lagi dijelaskan sama Grace nih. Ya. Nah, mungkin yang baru join jangan lupa untuk bisa tuliskan pertanyaannya langsung di komen. Oke, silakan Grace. Ya, lanjut. Tadi itu cewek takut ototnya berotot kayak teman-temannya yang cowok. Itu nggak mungkin, itu mitos banget. Jadi kalau misalnya kamu punya pikiran, aku nggak mau latihan beban Grace, nanti aku berotot kayak cowok-cowok itu. Nggak usah, itu hapus saja, karena itu nggak mungkin. Satu, karena hormon kita udah beda. Hormon cowok sama hormon cewek itu beda. Kita bisa sama-sama bakar lemak, tapi otot kita nggak akan bisa semekar mereka. Nggak tahu itu orang mau mikirnya itu positif atau negatif ya. Kan ada sekarang cewek yang memang kepengen berotot. Jadi mereka frustasi tuh, yang susah tuh, kenapa aku nggak bisa berotot kayak mereka ya. Nah, tapi kalau orang yang cukup parno dengan berotot, tenang saja, nggak akan seperti itu. Jadi memang kita hormonnya beda. Mereka punya hormon testosteron, dimana kalau pas olahraga, ya ototnya akan pecah-pecah sendiri gitu loh, dengan beban yang sama, dengan intensitas yang sama. Surprisingly ya, bagusnya adalah otot cowok akan lebih jadi banget daripada yang cewek. Jadi kalau misalnya kita tanpa suplemen apapun, tanpa suntikan apapun ya, kita cuma olahraga dan jaga nutrisi makanan toh, yang jadi itu adalah badan kita lean, ototnya akan stronger, terus badan kamu posturnya bagus dengan latihan beban. Nah itu yang benefit yang banyak sekali kalau kamu dapatkan ketika kamu latihan beban gitu loh, Wen. Kan sayang kalau cuma aku takut berotot, padahal ini benefitnya di sini banyak. Berarti sebenarnya memang benar-benar mitos ya kalau misalnya cewek olahraga itu nanti berotot terus jelek, karena cewek justru lebih susah untuk bikin ototnya istilahnya, karena kan masalah hormon juga. Nah, nggak keluar ototnya gitu loh, harusnya nggak akan. Nah, terus genetik tapi ini juga ya. Oke, ya genetik. Ya. Jadi misalnya kalau kakinya memang ukurannya wow ya, jangan aduh aku maunya kakinya kayak SNSD gitu loh, atau kakinya memang udah tinggi atau udah langsing udah bagus tapi pengennya kakinya dimontokin atau sebaliknya ya balik ke genetik ya. Nah tapi ini tadi karena Grace sempat bilang soal latihan beban, terus sempat bilang soal kaki juga. Ada nih salah satu kata-kata yang bikin kadang-kadang serem juga untuk latihan beban. Jadi katanya gini, kalau kita latihan beban, itu bisa bikin kita lebih pendek. Nah, itu benar nggak sih? Bener nggak bener? Bener nggak bener? Ini mendengarkan sekali di saya siap nih. Jadi ya teman-teman, tinggi saya 156 cm pendek. Dan itu nggak akan jadi 140 cm. Tapi kalau tingginya sudah 150 cm, terus kamu olahraga berenang sampai Samudra Hindia, dia juga nggak akan jadi 170 cm gitu ya. Jadi nggak benar gitu loh. Weightlifting nggak ada hubungannya ya. Dia nggak akan afeksi tinggi badan kamu, nggak akan memperpanjang nggak akan memperpanjang ukuran tulang kita gitu loh, nggak akan memperpendek juga. Cuman kenapa kadang itu di gym itu kan selalu kalau kita masuk ke pusat kebugaran tuh ada tulisannya, ada aturannya, 16 tahun nggak boleh masuk, 16 tahun nggak boleh latihan. Kenapa? Bukan karena nanti dia nggak bisa tinggi, bukan karena itu gitu loh. Karena kalau mereka olahraga tanpa didampingi, tanpa asisten yang bagus, ketika mereka olahraga, satu, formnya akan salah, tekniknya akan salah. Nah, itu yang efek ke postur. Jadi namanya tulang belakang, aksisnya di spine ini, dia punya bantalan-bantalan per L1, L2, L3, L4, itu kan banyak ya, Wen. Jadi dari tulang tengkuk ini belakang sampai ke lower back, tulang ekor, itu kan kita banyak ruas-ruasnya. Nah, kalau formnya salah atau apa, itu melengkung, ada skoliosis, ada nanti ada bungku, ada ini, ada sakit pinggang, ada segala macam. Terus antara tulang dan tulang itu ada sendi. Nah, ini bantalan sendinya yang ada di sini itu dia menipis bisa. Bisa menipis ya ternyata ya. Oh iya, antara itu karena kamu jarang ikut kelas stretch flexibility
Mm-mm. Terus itu bisa dipicu juga kalau kamu digerakin terus, dia akan mengeluarkan cairan baru. Itu kalau kata kata suhu yoga saya itu seperti itu. Jadi Iya, iya. uh, jadi banyak banyak hal yang bisa membuat kamu itu berpikiran makin pendek. Padahal nggak seperti itu. Peraturan itu ada karena nanti bahaya form kamu tuh bisa bongkok. Terus bisa Hmm. salah di lower back. Nah itu yang bikin kamu nggak bisa tumbuh dengan kalau 16 tahun ya, kalau kita kalau masih ada yang 16 tahun yang nonton, tolong kalau waktu olahraga cari asisten yang bagus, cari temen yang lebih profesional atau kalau enggak pakai personal training apa yang buat jagain kamu. Jadi oh latihan beban saya mau squat sedangkan dia belum mampu squat seperti itu gitu loh. Belum mampu angkat beban 100 kilo tapi dia ngangkat 100 kilo ya. Jadinya ambles antara kamu cedera Hmm. atau nanti ada yang Masalah ya di salah ininya ya, belakangnya di iya karena syarafnya. kalau cedera Mm-mm. postur lumayan loh Wen kalau kita nggak sadar gitu lama nggak dibenerin ya dia akan kebawa sampai sekarang kayak misalnya posturnya bungkuk ya kan posturnya bungkuk segini itu kenapa yang aku bilang olahraga yang efektif adalah kombinasi semuanya jadi ketika kamu bungkuk kamu latihan beban itu dipaksa untuk lengthen your spine ketika kamu latihan pilates ketika kamu latihan yoga itu akan dipaksa untuk ngaktifin perutnya jadi banyak macam-macam yang nggak jadi pendek gitu loh. Bukan itu mitos Hmm. banget. Benar-benar mitos ya. Tapi makanya waktu kita nanti di corporate athlete, makanya kita combine banyak banyak ini ya gerakan juga supaya dan juga dipandu. Yang pasti kan nanti kan dia juga pasti salah satunya juga akan memberitahukan position yang benar, formnya yang benar itu gimana supaya jangan sampai ada kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Mm-mm. Karena bisa jadi banyak juga yang mengalami, oh ternyata formnya salah, akhirnya dia jadi malah bungkuk atau dia malah itu punya lower back pain hanya karena gara-gara dia Yes. salah olahraga, betul ya. Soalnya banyak banget yang mengalami lower back pain, tau. Nah, tapi terus ada juga yang bilang kalau kalau orang sudah berumur, nah ini kan ada hubungannya juga sama program kita di corporate athlete. Kita tuh membuka juga untuk banyak usia, terutama ya maksudnya usia produktif ya. Tapi ada juga yang bilang kayak bisakah semua orang itu berolahraga? Apakah hanya orang usia tertentu saja yang berolahraga? Karena kan takut, oh nanti udah berumur atau masih kecil kok olahraga, tapi nanti malah kenapa-kenapa badannya. Atau biasanya kalau yang sudah berumur, bilangnya nanti kalau aku olahraga nanti keseleo, Ya, nanti ya, ya. ada ya macam-macam lah gitu loh. Gimana tuh Betul. Grace? Usia berapa sebenarnya yang boleh untuk berolahraga Kalau ini? kamu tanya usia berapa, itu sebenarnya sedini mungkin dan selambat mungkin. Kamu harus olahraga selama masa hidup kamu kalau bisa. Wah. Oh, oke. Ya, cuman yang Selama perlu masa hidup. jadi Oke. iyalah, emang harus gitu loh. Anak kecil kalau olahraga iya banyak. Sekarang apalagi zaman sekarang ya, kalau misalnya zaman aku lahir dulu masih SMA olahraga paling cuma basket, cuma volley gitu kan, men. Kalau misalnya nggak bisa basket ya udah lu nggak usah olahraga, lu duduk aja kan. Nah Mm-mm. sekarang enggak loh. Ada kamu anak-anak kecil sekarang yang aku lihat ada balet, ada Mm-mm. gimnastik kan, ada bahkan Muay Thai for kan apapun Oh, ada Muay Thai gitu loh. for Kids ya, juga Terus ada ya? untuk lanjut usia gitu ya, untuk lanjut usia. Di gym kamu surprise ini akan lihat banyak orang di atas 60 tahun yang masih latihan beban, entah itu cewek atau itu cowok. Hmm. Nah, jadi Oke. kalau dibilang untuk latihan beban hanya untuk orang yang masih muda. Terus latihan kardio hanya untuk orang yang masih muda, semuanya masih muda. Berarti orang yang tua banget sama orang yang muda banget nggak bisa, enggak. Semuanya bisa, cuman dalam porsinya masing-masing aja. Alangkah lebih baiknya hamil juga sama Wen. Ha, itu penting. Grace hamil, orang hamil itu nggak boleh latihan beban. Grace orang hamil Mm-mm. itu nggak boleh olahraga, udah kamu duduk aja di rumah. Nggak juga, gitu Wen. Banyak Tetap pilates boleh juga. olahraga ya? Iya, ada gitu loh gerakannya ada cuman mungkin buka mindsetnya itu tabu gitu loh Wen orang kalau misalnya yang orang jadul-jadul nggak boleh Grace orang hamil tuh nggak boleh olahraga padahal pilates buat ibu hamil ada kenapa kalau kita ikut pilates ibu hamil nggak boleh tapi suruh ikut senam hamil di rumah sakit padahal isinya lumayan sama nah Oh, karena iya ya, benar juga. Mm-mm. karena mindsetnya orang-orang lama itu beda gitu loh Wen padahal kalau kita tua itu kita tetap harus maintain muscle apa kekuatan otot juga gitu loh. Kamu harus maintain kekuatan otot. Kalau enggak itu
ibarat apa ya? Ini tulang, ini tulang, ini tulang kamu. Kalau tulangnya nggak kuat bisa osteoporosis, bisa macam-macam segala macam ya. Tapi gimana caranya bikin tulang ini lebih kuat dengan faktor lainnya? Ini otot. Jadi kamu harus bikin otot itu melindungi tulang kamu seperti ini. Kalau ini nggak dilatih dia kendor, Wen. Oh, makanya itu kenapa tulangnya jadi gampang bermasalah ketika usia lanjut karena jarang berolahraga. Yes. Oke, Jadi berarti orang benar-benar zaman dulu bisa semua ya? mereka terlalu tabu untuk berolahraga di usia lanjut usia. Mama nggak usah olahraga gede apa kenceng-kenceng kayak gitu. Susah-susah. Susah-susah. Padahal sekarang banyak kok orang-orang yang lanjut usia yang udah tua, oma-oma gitu dia yang ikut rutin yoga, rutin ikut latihan beban, bahkan latihan pakai alat mesin di gym juga masih banyak kok, Wen. Cuman seberapa banyak nggak akan sebanyak orang yang skeptis nggak boleh gitu loh. Cuman ya itu Berarti tadi. lebih fokusnya supaya aktif bergerak ya, intinya tetap hidup sehat, aktif bergerak gitu ya. Soalnya ini kemarin jadi pertanyaan juga karena waktu kita di corporate atlet kira-kira usia berapa boleh ikut gitu. Kalau misalnya memang masih aktif kerja tapi merasa kayak aduh kayaknya saya udah berumur deh, nggak waktunya olahraga. Berarti ini jawabannya adalah tetap harus berolahraga, tetap bisa berolahraga tapi dengan cara yang tepat dengan ya posisi yang tepat dan termasuk juga ada instrukturnya yang tepat. Apalagi kayak kita di corporate atlet kan juga ada Grace kan yang akan memberitahukan dengan benar seperti itu. Nah itu aku tapi bisa kalau nyatakan buat di corporate atlet itu kan nanti namanya judulnya The Corporate ya Wen. Jadi gimana caranya bisa produktif dalam bekerja. Saya sebelumnya juga bekerja di kantor. Jadi saya bukan melulu langsung begitu lulus kuliah langsung jadi instruktur, enggak. Jadi saya juga bekerja di kantor. Nah, saya dalam perjalanan itu menemukan bahwa pekerjaan saya lebih baik, emosi saya lebih stabil karena saya olahraga. Itu penting, Wet. Ketika customer kamu marah-marah kayak apa, itu kamu nggak boleh marah-marah ke mereka. Caranya gimana? Yaitu kamu lepas marah-marahmu waktu olahraga. Jadi endorfinnya itu keluar, kamu di situ jadi stresnya hilang, stres rilisnya gimana. Nah, pas makanya kemarin waktu si Hans nelpon kamu minta Grace kerjasama yuk di sini. Nah, ini bagus nih. Oke nih harusnya. Jadi banyak yang membutuhkan, cuman nggak tahu mau nyari mereka nggak tahu harus ngapain ya. Jadi corporate atlet ini jadi jawaban benar karena kan dia sendiri sudah ngalami. Kita sendiri pun kenapa kok kita akhirnya harus aktif olahraga? Karena kita lihat oh ya ini bisa untuk rilis stres juga, bikin kita secara pekerjaan lebih produktif ya. Jadi itu penting gitu loh kan. Secara aku 8 tahun ya di perjiman. Di dunia gym itu aku 8 tahun dan itu aku nggak ada yang mengarahkan oh ini kalau kamu mau kalau kamu pikiran kamu mau nggak stres kalau pikirannya kamu harus ikut olahraga ini oh kamu kalau misalnya kebanyakan kebanyakan ngetik di meja komputer ya, itu duduk terus itu aku nggak ada yang ngasih tahu kamu harus begini jadi aku harus cari tahu sendiri dengan jangka waktu yang lebih lama tapi kalau di sini kan memang corporate atlet sudah menyediakan nutrisionis. Jadi orang yang bagian kayak tadi kamu bilang nggak ngerti caranya seperti apa, nah itu kan tugasnya corporate atlet. Sama ini Grace, kita masih punya 15 menit sih. Jadi kalau misalnya sekarang kan orang ya karena kita tahu lagi pandemik ya, terus kemudian ada yang orang bilang saya kalau nge-gym itu sekarang kalau mau offline itu atau kok ragu-ragu ya mau ke gym yang maksudnya datang ke gym itu ragu-ragu akhirnya ada juga online. Nah kita kan corporate atlet kan akan secara online gitu loh, kira-kira ada nggak saran dari Grace kalau misalnya kita nge-gym itu offline online ini gimana, terus kemudian harus mempersiapkan apa kalau aku sampai mau ikut secara online gitu loh. Kalau untuk offline itu tergantung kamu mesti survei dulu. Jadi mau nggak mau memang harus lihat ke sananya sendiri gitu. Kebanyakan kalau gym-gym besar itu mereka sudah lulus sidak di start. Jadi sudah ada sidak tersendiri yang melayakkan bahwa oh ini gym ini layak buka atau enggak. Tapi nggak banyak juga gym-gym kecil di bawah yang tidak pakai sidak di start. Jadi itu harus hati-hati. Bukannya nakut-nakutin sih, Wen. Cuman kalau mau dibikin buat waspada ya harus waspada.
ketika ruangannya dia kecil sekali, terus kamu ikut kelas dengan kapasitas maksimum, itu kamu nempel-nempel nggak 1 meter, itu juga nggak sesuai Aduh. protokol. Ya, terus Makanya ada protokol kesehatannya ya. ya, terus proses sanitasinya juga di gym kamu harus tinjau ulang. Jadi pada saat saya pertama kali masuk ke gym pertama kali sekali itu memang saya lihat dulu gitu loh. Aku juga soalnya kan saya masuk ke gym juga lihat protokolnya bagaimana. Kalau protokolnya jelek kan berarti harusnya dia nggak lolos sidak. Nah itu juga harus digarisbawahi. Kamu berani nggak cek sendiri? Kalau misalnya kamu nggak berani ya kamu carilah kelas offline, online. Carilah kelas online. Nah, ini kayak misalnya kamu mau ikut kelas online gym, kebanyakan itu kan live Instagram, live IG, atau buffering YouTube, atau Tapi nggak ada yang ngarahin ya kalau kayak gitu. nah, kebanyakan survei saya membuktikan adalah kamu malas. Ketika kamu nonton live IG, yang kamu lakukan itu cuma ngeliatin doang. Baju udah bener, baju gym, baju udah bener, cakep, leggingnya udah cakep, sepatunya udah cakep, matrasnya udah mahal, tapi kamu nggak lakukan. Karena apa? Kamu cuma nontonin live IG kayak kita bikin doang. Nah, yang Oh, paling penting itulah online kenapa course harus adalah online adanya two way. ada apa? Ada Two two way way. communication. Nah, jadi gimana caranya kamu interaksi sama instruktur yang kamu lagi lihat di layar. Bosen loh, Wen, lihat layar gini terus. Bosen banget gitu loh. Ya, apalagi kalau nggak ada interaksinya ya. Apalagi kamu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nggak, kamu Itulah lihat kenapa ketika Grace di corporate outlet berarti nanti akan lebih banyak untuk kasih tahu dong ke yang ikutan kelasnya kayak, oh ini kamu harus gimana, itu bisa two way kan ya? ya Waktu di bisa tuh. corporate Jadi outlet aku nanti. Ya. selama pandemi ini aku memang buka kelas online kan, Wen. Jadi memang setiap hari tertentu aku buka kelas online dan itu paid online class gitu loh. Mereka yang memang tidak berani dan tidak memungkinkan datang ke offline gym, ke tempat gym, ya saya provide gitu loh. Ayo nggak apa-apa, yang penting kamu gerak, yang penting kita masih bisa olahraga dengan alat-alat yang seadanya di rumah. Jadi nggak mesti kamu harus beli dumbbell, nggak mesti kamu harus beli peralatan yang mahal-mahal gitu, nggak usah. Jadi saya memang bilang ketika kamu ikut online kelas saya, yang saya mau adalah kamu niat gitu loh. Kalau kamu niat nggak pakai alat pun capek pasti. Ya makanya jadi beneran kalau misalnya kalian yang lagi nonton juga dan kalian juga akhirnya join corporate athlete, kita udah bisa lihat nih ya, coachnya aja Grace ini akan memastikan kalian tuh punya form yang bener, kalian bisa olahraga yang bener dan juga dengan cara yang bener juga gitu loh. Join corporate athlete guys. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ini dari lisensi gitu ya. Kalau biasanya rutin olahraga, terus lama nggak olahraga gitu, otot yang sudah terbentuk apakah akan cepat menyusut? Atau akan bertahan? Let's say cuma bisa jaga makan, tapi olahraga udah nggak pernah. Nah ini gimana Grace? Itu ada namanya catabolic effect. Jadi ada metabolik, ada katabolik. Kalau katabolik itu penyusutan otot karena kamu nggak pernah latihan. Bukan berarti metabolismenya kamu berubah, enggak, tapi otot kamu hilang. Nah, caranya gimana kalau mau ototnya ada lagi? Ya kamu harus latihan lagi. Gak bisa kalau misalnya cuma makan doang itu menjaga nutrisi badan bagus. Kamu kalau misalnya cuma goalnya mau mengurangi berat badan itu bisa. Tapi kalau kamu punya badan yang ideal, bagus, tone, itu kita butuh namanya muscle. Jadi butuh otot. Otot harus dikasih makan sama harus dilatih supaya lebih kuat. Oke, berarti tetap harus olahraga dan jaga makannya juga ya, nutrisi tubuhnya biar terpenuhi gitu loh. Nah ini berikutnya ada juga yang tanya dari teman lunch, kalau cewek pengen berotot tapi yang nggak berlebihan, biasanya butuh waktu berapa lama ya? Kalau waktu itu nggak ada yang bisa jawab, hanya Tuhan yang tahu, tergantung. Aku tiap hari, sebelum pandemi ya, aku tiap hari nge-gym, aku tiap hari nge-gym, memang karena aku bekerja sebagai gym instructor. Ya, jadi kalau misalnya aku tadi bilang jangan terlalu banyak kardio, tapi kalau bilang tentang instrukturnya itu kan pekerjaan ya, Wen. Jadi mau nggak mau memang saya tiap hari harus kardio. Nah, yang saya temukan adalah selama 8 tahun itu saya nge-gym. Nah, itu saya baru nemu badan yang saya suka itu kayak ini tuh 3 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun. Kamu prosesnya lumayan ya. Tapi disclaimer ya, tiap orang beda-beda ya. Iya.
Tiap orang beda-beda. Waktu sebelum saya married, waktu itu aku cuma pengen lose weight, mau ngurangin segala macam ototnya tak ilangin, mau kan apa sih biar bajunya cukup aja. Itu aku diet 2 minggu dapet kok. Udah turun 3 kilo. Oh, Jadi karena sudah tergantung tahu niatnya aja. komposisi tubuhnya juga ya. Mm-mm. Yes, Ini kamu kayaknya harus tahu menjawab yang tadi. tubuhmu, Mm-mm. tubuhmu Menjawab yang maunya tadi kayak juga apa. berarti ya. Diet itu ada banyak, Wen. Diet itu kan banyak macam-macam ya. Ada keto, ada ini, ada itu, ada diet sayur, diet Ya. karbo, ada diet macam-macam, clean diet. Kamu harus tahu badan kamu itu maunya makan apa gitu loh. Dia akan cepet kurus kalau dia makan apa. Kalau aku pribadi, aku akan naik berat badan banyak kalau aku makan gula. Jadi kalau aku terlalu Oke, banyak gula konsumsi ya. gula, ice cream, permen, apa segala macam, itu aku naiknya pasti drastis. Justru Kalau kalau aku kayaknya nasi, micin deh. Orang banyak itu garam. micin. Karena kalau Ngembuk. garam itu kalau garam itu bikin badan kamu dehidrasi, otomatis kamu harus Nah, minumnya banyak. Ya itu yang bikin badan kamu ngembang. Sebenarnya nggak susah loh kalau misalnya kita tahu, oh badan aku akan cepet membesar atau akan cepet nambah berat badan kalau makan ini makan ini. Cuman kita harus cari tahu ini. Jadi harus banyak failernya gitu loh, Wen. Jadi aku dulu nyoba nah, diet nasi, nggak makan nasi sama sekali juga tetap nggak kurus, nggak turun, bukan nggak kurus, nggak turun berat badan. Diet oatmeal, nggak turun berat badan juga, sampai akhirnya aku nemu aku nggak boleh makan gula terlalu banyak. Jadi gula mulai terlalu. kopi harus kopi pahit. Nah itu ngefek tuh. Teh harus teh tawar, misalnya pun loh ya. Terus apalagi? Ya kurangin lah sugar intake-nya kalau untuk badan saya. Nah itu tugas masing-masing orang supaya lebih efektif kapan kamu mau olahraga, kapan kamu mau diet yang bagus, ya itu harus tahu kamu badannya kayak apa. Oke, berarti belajar untuk mengenali ini ya kondisi tubuhnya sendiri ya. Dan itu butuh waktu untuk sadar ya, untuk Tantangan tahu. tersendiri itu kan. Iya karena ada sih beberapa orang yang kayak Grace mungkin kayak oh ternyata ketika gulanya dikurangi turunnya lebih cepat. Ada yang Hmm. nggak makan nasi juga tetap aja beratnya segitu-segitu aja ternyata. Tapi mungkin karena hal lain lagi kayak gitu. Itu tiap orang mesti Oke. beda-beda. Jadi kamu mesti apa caranya, gimana caranya kamu harus tahu, cari tahu itu sendiri. Ya, 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 ya. Oke, nah ini kayak, oke, kita tinggal 5 menit terakhir sih. Wah, nggak kerasa ya. Soalnya seru banget ngobrolnya. Jadi, ini banyak sekali ternyata kayak fakta dan mitos yang akhirnya terjawab. Mana sih yang fakta, mana yang mitos, tadi sudah banyak dijawab sama Grace. Thank you banget, Grace. Dan buat teman-teman mungkin yang tadi baru join, ternyata baru join lo ketinggalan, tenang aja. Nanti kita bakal save ini di IGTV-nya sportside.id. Jadi kalian bisa lihat lagi dan kalian bisa pelajari betul-betul kayak tadi Grace bilang, oh ternyata kalian tuh butuh 3 macam loh olahraga itu, ada cardio, ada stretch, dan usia berapapun bisa, tapi harus menyesuaikan dan banyak hal lagi. Nah, tapi buat kalian yang mungkin penasaran, kalian yang pengen tahu sebenarnya aku harus gimana, olahraga aku harus yang benar gimana, makanku harus gimana ya, makanya kalian sebaiknya joinlah corporate athlete. Di situ kalian juga akan ketemu dengan Grace lagi yang nanti akan juga menjadi instruktur kalian luar biasa yang akan bantu benerin formnya itu gimana, terus kalian harus melakukan apa, kali ini latihannya apa supaya bener, kardio kah hari ini, strength kah kali ini, atau mungkin stretch kali ini, dan lain sebagainya gitu. Thank you banget Grace, ini nggak kerasa banget waktunya. Dan mungkin Grace ada kayak 1-2 menit terakhir, mungkin mau kasih tips nggak buat mereka yang mau join corporate athlete atau yang mau mempersiapkan diri untuk, karena di corporate athlete kan kita secara online nih, kira-kira kamu harus prepare apa ya gitu loh, selain prepare niat mungkin ya. Iya, iya, iya. Oke, buat yang sudah join corporate athlete nanti tinggal tunggu. Apapun yang nanti kalian punya di apa, you keep in mind. Kalau ada yang butuh ditanyain, jangan sungkan buat nanya gitu loh. Jadi disediakan banyak. Ada nanti aku sama Ko Robert gitu. Kalian bisa nanya gitu loh. Jadi jangan, oh ini kan online doang. Kalau cuma online, ya berarti aku bisa konsultasinya waktu kelas berjalan, nggak apa-apa, nanya aja. Jadi apa akan lebih baik, dan tiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Saya akan berusaha menjelaskan sedetail mungkin. Terus untuk postur, karena online kan di rumah ya, karena online di rumah kan kita takut. Saya yang takut sebenarnya nanti kalau misalnya plank posturnya salah itu bisa lower back pain. Nah, saya akan usahakan sebisa mungkin, sebaik mungkin, supaya nanti aku bisa kontrol tiap orang, aku bisa full lah kasih semuanya buat corporate athlete, walaupun nggak tiap hari ya, Nah, belum tahu, buat yang belum join lah.
tunggu apa? Oke, Cerita, thank yang penting you. itu olahraga itu penting, apalagi pas pandemi Ya, betul. seperti ini. Bukan cuma kamu nggak mencegah virus COVID ini masuk ke badan itu bukan cuman cuci tangan gitu loh. Tapi kamu harus jangan stres. Nah, jangan stres itu bukan Ya, cuma betul. melakukan hal-hal yang baik, itu juga dari dalam dirinya endorfinnya harus dikeluar, dopaminnya harus dikeluarkan. Jadi banyak loh hormon-hormon di badan kita yang harus kamu pacu, harus kamu keluarin supaya stresnya itu hilang. Dan kalau stres kita happy, olahraga pun tuh jadinya happy kok. Nggak jadi kayak aduh aku harus olahraga, enggak. Jadi let's make it fun together, be healthy together. Oke, thank you so much, Grace. Thank you Dan ya mungkin nanti Wendy. kalau kalian bisa kepoin juga Instagramnya Grace sih. Kalau misalnya mau tahu gimana kehidupannya dia sehari-hari, dia juga olahraga seperti apa. Karena dia udah 8 tahun ya, 8 tahun ya Ya kurang untuk lebih segitu. terjun di dunia olahraga ini. Jadi udah bukan sekedar ngomong aja, tapi benar-benar sudah ada pengalamannya seperti itu. Thank you so much, Grace, untuk waktunya. Thank you Dan ya. buat teman-teman, ya, dan buat teman-teman juga yang mungkin nanti masih punya pertanyaan atau apa, kalian bisa DM kita juga, atau mungkin DM Grace juga bisa, supaya kita bisa lebih kenal dan lebih baik lagi. Oke, thank you. Thank you.